Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Masriani. Saya Verceli Bojo. Saya Syafitri Ananta Putri Mamonto. Kali ini kami akan membahas materi tentang demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana keseluruhan rakyat turut serta memerintah dengan pengaturan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan perasaan, hak, dan kewajiban, serta melakukan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang diperhatikan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 SR. Demokrasi memiliki beberapa prinsip serta bersamaan hak, kebebasan berdapatan, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Melaksanakan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada sebagai tantangan dan hambatan seperti politik, uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan masyarakat dalam demokrasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Berikut kita masuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Berikut adalah beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Apa fase perkembangan demokrasi di Indonesia? Yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga pada tahun 1998. Yang keempat ada demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Perkembangan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsep demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers, kemerdekaan Indonesia terutama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Selain itu, gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Selanjutnya, fungsi dan peran demokrasi di Indonesia. Pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat, menjamin hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas pemerintah, melindungi keanekaragaman dan pluralisme, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, menjaga stabilitas politik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil, partisipasi, dan berkeadilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.